Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penulisan kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan kutipan. Penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Terdapat dua jenis kutipan yang umum digunakan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi dengan beberapa jenis. Di antaranya adalah kutipan langsung yang kurang dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung 4 baris. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan ada 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik. 4. Setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya, dalam membuat sebuah karya ilmiah, jenis penelitian eksplorasi pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kita dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat, menulis intisarinya dengan bahasa kita sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik. 4. Setelah kutipan, ditulis sumber kutipan. Contoh penulisan kutipan tidak langsung. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kedua. Berikut ini kita akan membahas tentang cara penulisan daftar pustaka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku, namun hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut ini adalah urutan referensi dari buku. 1. Nama. Nama penulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku tersebut. Jangan berkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang Anda pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku. Tulis judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul buku dibuat dengan italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, setelah itu diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Berikut adalah contoh daftar pustaka yang diambil dari buku. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku. Judul Family Medical Care Volume 4. Penulis Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House. Kota terbit Bandung. Tahun terbit 2001. Cara penulisan. Knight, John, 2001, Family Medical Care Volume 4, Bandung, Indonesia Publishing House, Berikut kita akan membahas tentang pembahasan yang terakhir atau yang ketiga mengenai penulisan catatan kaki. Berikut kita akan bahas apa itu catatan kaki.
Catatan kaki merupakan daftar keterangan khusus yang ditempatkan pada akhir bab keterangan ilmiah. Apa tujuan membuat catatan kaki? Tujuannya adalah untuk menyusun pembuktian sumber tulisan. Apa fungsi catatan kaki? Fungsi catatan kaki adalah 1. Sebagai bukti. Dengan adanya catatan kaki atau footnote pada kutipan dari pernyataan maupun data yang dilampirkan, maka akan memberikan pembahasan kepada pembaca terkait karya tulis atau turnal yang dibuat. 2. Sebagai informasi lanjutan. Dan memberikan catatan kaki pada pernyataan ataupun pembahasan tertentu akan memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. 3. Untuk memperluas konteks pembahasan. Dengan melampirkan footnote pada pembahasan yang dikutip akan memperluas pembahasan yang akan dipelajari. 4. Keterangan dan petunjuk, yaitu sebagai petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan pernyataan data maupun fakta-fakta tertentu. Berikut cara membuat catatan kaki atau footnote. 1. Penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. 2. Diketik atau ditulis dengan 1 spasi. 3. Harus diberikan nomor. 4. Nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. 5. Kalau catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada garis yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin sebelah kiri. 6. Kalau cetakan kakinya lebih dari 1, maka jarak antara catatan kaki dengan yang lain sama seperti jarak spasi pada teks. 7. Catatan kaki harus ditulis pada halaman yang sama. 8. Berjarak 3 cm dengan margin di bawah. 9. Nama pengarang harus ditulis sesuai dengan nama asli. 10. Judul buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik komputer, maka dicetak miring. 11. Ibid digunakan ketika catatan kaki yang satu dan yang lainnya berketerangan sama tanpa diselingi dengan catatan lainnya. 12. OP.cheat digunakan ketika mengutip dari 2 sumber yang sama. 13. Jika nama pengarang 2-3 orang, maka harus ditulis semuanya. 14. Log.cheat digunakan sama seperti di atas, tapi digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipi oleh referensi yang lainnya. 15. Kalau keterangannya mengenai referensi suatu artikel ataupun buku, penulisannya hampir sama seperti daftar pustaka. Berikut contoh catatan kaki atau footnote. Contoh kutipan buku dari satu pengarang. Nomor kutipan, nama pengarang, judul buku atau kota penerbit, dan tahun penerbit. Halaman, nomor halaman. Contoh penulisannya adalah Hairil Anwar, debu campur debu, Jakarta, 2 PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, HLM 9. Contoh catatan kaki 2-3 pengarang. Nomor kutipan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku atau kota penerbit, halaman, nomor halaman. Cara penulisannya Joko Budiman dan Arman Setiadi, struktur atom. Jakarta, 2 Bina Sanjaya, 1996, hal 60-68. Baiklah, demikianlah dari saya, Neza Putri Karenina, pembahasan tentang penulisan kutipan daftar pustaka dan catatan kaki. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.